Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan saya di dalam pengupasan firman Tuhan. Saya akan mulai dengan ada satu pernyataan dari seorang anak muda Kristen. Seorang pemuda Kristen ini berlatar belakang orang tuanya sudah Kristen, nenek moyangnya sudah Kristen. Ya. Kalau boleh dikatakan orang Kristen nenek moyang, orang Kristen statistik. Ya. Pernyataannya begini, yang membuat saya juga, kok sampai segitunya ya, membuat alis saya mengernyit, ya. Tidak habis pikir, kok bisa, ya. Pernyataannya begini, usah lama-lama ya. Dia katakan, memang pas itu hari Minggu, ya. Di hari Minggu itu dia kasih pernyataan itu, mari kita ke gereja untuk menyucikan diri kita. Sekali lagi pernyataan itu, mari kita ke gereja untuk menyucikan diri. Saya dengar langsung kaget. Kagetnya kenapa? Ini anak muda, pasti dia terimpartasi konsep pemahamannya ini bukan dari Alkitab, tetapi dari konsep orang-orang terdahulunya. Mungkin orang tuanya, mungkin ya siapa yang sudah usianya lebih tua dari dia. Dan ini bisa jadi mewakili, merepresentasikan dari orang-orang Kristen yang dari dulunya sudah Kristen nenek moyangnya, bahwa datang ke gereja adalah untuk menyucikan diri. Saya sedih mendengar. Sedih sekali. Artinya begini, kalau kita menyimak kata-katanya itu, jadi hari Senin sampai hari Sabtu silahkan berbuat dosa. Mau dosa yang sifatnya ringan, kecil, atau besar sekalipun, tidak jadi masalah. Nah, pada waktu hari Minggu, disitulah di dalam gereja menyucikan diri. Setelah itu, masuk lagi hari Senin sampai hari Sabtu, berdosa lagi. Hari Minggunya lagi disucikan lagi. Aduh, ini apakah seperti itu? Kalau kita lihat dalam Alkitab, sebenarnya sama sekali tidak demikian. Saya ingin buka firman Tuhan di dalam Mazmur, ya. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Di situ tertulis secara eksplisit, secara jelas. Saya akan bacakan. Judulnya ini, LAI memberikan judul, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Saya ulang, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Mazmur Daud.
Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 2. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ayat 4, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat 5 yang terakhir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jelas? Ini firman Tuhan secara jelas disampaikan. Ya. Bukan pada waktu masuk ke dalam gereja beribadah kita menyucikan diri, tetapi justru menurut firman Tuhan ini, sebelum kita masuk dalam ibadah, sebelum kita masuk ke gereja, ya, hari Senin sampai hari Sabtu, harus ada hidup kita ini memelihara hidup kudus dengan menjauhkan diri dari segala hal yang berbau dosa. Itulah orang-orang yang demikian inilah yang boleh datang kepada Tuhan. Ya. Disebutkan oleh Daud tadi. Ya. Di dalam kesehariannya, di dalam hari Senin sampai hari Sabtu, itu dikatakan ayat 2. Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Inilah yang harus dilakukan. Ya. Mereka inilah yang di dalam ibadah di gereja diterima oleh Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat berapa itu? Ayat kalau tidak salah 15 sampai 17. Bagi kita yang percaya Yesus, kehidupan kita sehari, seumur hidup kita harus hidup dalam kekudusan. Kata Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa? Kita harus menjauhkan diri dari segala dosa, dan kalau kita berdosa, kita segera bertobat kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Itu Alkitab realistis, tidak bersifat idealis. Ya. Untuk kita berpikir idealis bahwa bagaimana di dunia ini manusia yang masih dikuasai dengan keinginan daging. Kata Paulus ada keinginan daging dan keinginan roh. Dan kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Justru kita ditarik menarik. Itu di Galatia pasal berapa itu? Pasal berapa itu? Pasal 5. Ayat 1 demikian. Di dalam diri kita yang orang yang percaya Yesus itu ada keinginan daging, keinginan roh. Kita ditarik. Apakah kita menuruti keinginan daging yang membawa dosa, atau keinginan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang semuanya
semata-mata untuk memuliakan Allah. Nah ini. Dan juga di luar, siapa? Ada iblis. Dengan menggunakan apa yang ada di dunia ini untuk kita jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak mungkin kita ini memang di dunia ini kita tidak akan sempurna dalam kekudusan ini. Akan jatuh bangun. Tetapi jangan kita merasa minder, jangan merasa diri menyerah, ya. Kalah, jangan berputus asa. Kita harus berjuang untuk memelihara hidup kudus dengan menjauhkan diri dari segala dosa. Dan kalau kita jatuh ke dalam dosa, segera bertobat. Tadi 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian, bahwa Allah setia dan adil. Sehingga kalau kita jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan pasti mengampuni kita. Dan jangan main-main lagi dengan dosa itu. Jangan lakukan hal dosa yang sama lagi. Berarti itu sama dengan mempermainkan Tuhan. Ya, ini. Makanya itulah, saya sangat prihatin, sangat sedih mendengar pernyataan anak muda itu. Dan itu jelas mewakili atau merepresentasikan konsep atau pendapat yang salah dari orang Kristen pada umumnya, atau orang-orang Kristen yang dulunya yang dari sananya sudah Kristen nenek moyang, orang Kristen statistik. Ya. Jadi bukan pada waktu kita di dalam gereja kita menyucikan diri dari segala dosa, tetapi justru jauh sebelum kita masuk dalam ibadah di gereja setiap minggu itu harus ada hidup kita menjaga diri, melihara diri. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Hidup kudus itu yang diperkenan oleh Tuhan ketika kita datang beribadah di gereja itu. Kalau orang yang melihara hidup kudus dalam kesehariannya dari hari Senin sampai Sabtu lalu masuk dalam ibadah, dialah yang boleh diam di dalam rumah Tuhan. Allah berkenan akan ibadahnya. Ya. Tetapi kalau hidup kesehariannya dari hari Senin sampai Sabtu dia akrab dengan dosa, dia hidup kompromi dengan dunia yang berdosa ini, masuk dalam ibadah, jangan harap Tuhan menerima ibadahnya itu. Walaupun katanya dia berdoa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan suara 1, 2, 3, 4, atau mungkin suara yang kelima, entah yang atau dengan dengan katanya berbahasa roh, dengan nangis-nangis, jerit-jerit. Wah, sepertinya luar biasa, ini rohani banget, kelihatan seperti itu. Tidak akan diterima oleh Tuhan. Ibadahnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mau dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, di dalam ibadah, dalam gereja itu, dalam kesehariannya itu, sehari-harinya dia harus melihara hidup kudus, menjauhkan diri dari segala dosa, dan segera bertobat kalau dia jatuh ke dalam dosa. Itu saya sedih, saya melihat fenomena di gereja ibadah. Seperti malaikat ya ibadahnya itu, puji-pujian dinaikkan, suara 1, 2 dan banyak lagi. Itu apakah Tuhan ini senang dengan itu? Justru Tuhan sedih. Sedih. Percuma semua itu. Tuhan tidak bisa dirayu, Tuhan tidak bisa ditipu ya. Kalau hidup dari hari Senin sampai hari Sabtu melakukan dosa, udah tidak akan diterima. Doa kita pun tidak akan dijawab oleh Tuhan dalam ibadah itu. Puji-pujian kita menaikkan sampai angkat tangan, sampai jingkrak-jingkrak, itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Lagian harus kita ingat, ibadah di gereja itu harus menyembah Tuhan. Ya.
Bahasa Yunaninya itu proskuneo, artinya mengakui kehadiran Allah yang tidak terbatas dan kuasanya, serta menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendaknya. Ibadah kita ini harus berdasarkan iman. Allah memang tidak bisa kita kelihatan oleh kita karena dia adalah roh. Ya. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan demikian. Allah itu roh. Tetapi ini yang harus kita pikirkan. Walaupun Allah itu roh, tidak kelihatan, nah itu. Kita harus dengan iman, itulah menyembah itu. Mengakui kehadiran dan kuasa Allah yang tidak terbatas dan menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendaknya. Begitu kita masuk ibadah, kita memuji Tuhan, memuliakan Dia dalam ibadah itu, di dalam gereja, kita beriman, Allah hadir. Dan kita menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendaknya. Terus siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita sebenarnya tidak layak. Kita yang berdosa, kita yang cemar, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Kita diberikan anugerah. Keselamatan dari Allah itu adalah semata-mata anugerah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan kita beribadah pun adalah anugerah. Kita menghadap Allah yang kudus di dalam gereja itu. Allah yang agung besar, ya. Jauh melampaui siapa dan apapun juga. Ya. Nah, itu kita harus khidmat, harus dengan sopan, dengan dengan bagaimana? Ya. Ini kalau kita menghadap pejabat negara atau tokoh masyarakat, tokoh agama, kita bisa hormati. Apalagi Tuhan di dalam ibadah. Dia adalah raja di atas segala raja. Kita harus merendahkan diri. Dan di gereja menyembah Tuhan, ya, dalam itu ingat, ya, ada dikatakan ibadah itu harus harus sopan, berlangsung secara sopan dan teratur. Itu 1 Korintus 14 ayat berapa itu dikatakan? Ya, saya akan buka, ya, biar jelas. Ya. 1 Korintus, ya, pasal 14. Dikatakan, ini peraturan dalam pertemuan jemaat itu. Rasul Paulus ayat 33 mengatakan demikian. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Di dalam ibadah, selain kita harus sadar bahwa yang kita sembah, kita datang kepada siapa? Kita menyembah Allah, Allah yang maha kudus, Allah yang agung luar biasa, yang kepada kita harus menaruh hormat, menaruh rasa segan, ya, jangan sembarangan. Ya tadi kepada pejabat negara, kepada orang-orang manusia saja kita yang kita bisa hormat, kita menghadap pejabat, contohnya kita mandi, baju rapi, duduk pun harus sopan, berkata-kata pun harus teratur, harus diatur, jangan sembarangan. Ya, kalau nggak begitu ya pejabat itu suruh pengawalnya untuk mengusir kita. Apalagi kita menghadap Tuhan di dalam ibadah, kita harus jauh lebih sopan, harus lebih hormat, takjub, ya, kagum pada Dia. Nah ini itu, dan dikatakan di sini juga, sebab Allah juga tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Damai sejahtera. Kalau gimana kalau di dalam ibadah, ya,
di sana nyanyi, di sini ada katanya apa yang roh tertawa lah, yang teriak-teriak lah, jerit-jerit, belum lagi musiknya yang musik ngerok lah apa gitu, yang apa terkesannya apa ibadah yang hura-hura, pesta pora, wah itu bagaimana itu bukan mendatangkan damai sejahtera, tetapi kekacauan yang ada. Harus ingat itu. Ada juga yang apa namanya, yang semua jemaat yang hadir harus berbahasa roh semua. Wah, bagaimana kekacauannya ada, bingung yang ada. Nanti orang yang datang itu, benar kata Paulus, nanti kalau ada orang yang tidak beriman masuk dalam ibadah yang seperti itu, berbahasa roh semua, apakah nanti dinilainya, dipandangnya kalian tuh orang gila katanya, kan gitu. Ya. Lalu apalagi ada di selanjutnya 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Memang ini bicara tentang karunia, ya. Masing-masing katanya harus bergantian, kata Paulus. Kalau ada yang karunia berbahasa roh, satu, ada yang menafsirkan, lalu gantian lagi. Tapi bisa diinikan, pokoknya dalam ibadah itu jangan ada kekacauan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Dan segala sesuatu di dalam ibadah itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tadi karena siapa? Allah yang kita datangi itu. Kita mau masuk dalam ibadah untuk menyembah Tuhan. Ini dia. Ya. Jadi kita dapatkan di sini, ya. Kalau seseorang mau diterima ibadahnya, doanya, puji-pujiannya dalam ibadah, dalam gereja itu, ingat, bukan pada saat ibadah itu menyucikan diri, tetapi apa? Di dalam kesehari-hariannya, di hari Senin sampai hari Sabtu, dia harus memelihara hidup yang kudus dengan menjauhkan diri dari segala dosa dan bertobat segera dari kalau dia jatuh ke dalam dosa itu. Dan di dalam praktek ibadah pun, ya, dikatakan harus berlangsung dengan sopan dan teratur, ya. Jangan sampai ada kekacauan, karena Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera, ya. Karena yang ingat, kita datang di dalam ibadah itu kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah pemilik pencipta langit dan bumi beserta isinya termasuk kita. Aduh, saya sedih melihat memang, ini bagaimana ini, ya, fenomena praktek ibadah banyak yang kacau balau, gitu. Merasa diri menyembah Tuhan dengan pujian satu lagu diulang-ulang, kan gitu, pujian penyembahan atau pujian yang pakai musik-musik yang mengikuti perkembangan zaman, kan ada musik dangdut, musik rock, musik metal begitu. Bikinnya itu berkenan kepada Tuhan. Ya. Aduh. Mari, ya, kita reformasi, ya, bagaimana seharusnya kita dalam ibadah. Kita ingat menghadap Tuhan, ya, pencipta kita, penguasa hidup kita, pemilik langit dan bumi beserta isinya ini, ya, juru selamat kita, ya. Kita datang itu bukan karena kekuatan, itu karena anugerah Tuhan. Kita dilayakkan, karena sebenarnya kita tidak layak untuk datang beribadah. Allah itu kudus, kita ini berdosa. Maka itu sekarang hari Senin sampai hari Sabtu segera bertobat,
Kalau jatuh ke dalam dosa, memelihara hidup kudus, menjauhkan dari segala dosa, baru masuk dalam ibadah. Itu langkah awal untuk diperkenan Tuhan, ibadah kita, puji-pujian kita, doa kita dalam ibadah tersebut. Ya. Dan dalam ibadah pun jangan ngaco-ngaco kan gitu. Ya. Harus segala sesuatu dalam ibadah itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Karena Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya. Itu dia. Puji Tuhan. Ini yang saya bisa bagikan. Ya, semoga dan saya harap memang menjadi berkat ya bagi kita ya, untuk memotivasi kita bagaimana seharusnya dalam ibadah itu. Ya. Gitu. Dan Yesus berkati. Amin.